Oke, halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini gue mau nge-review sambil nge-test ride nih ya, kaliper KTC 2 piston di motor gue Vario 110 karbu, tapi dipadukan dengan master rem non-rem. Nah jadi di sini gue bakal nge-review bagaimana sih hasil pengeremannya kaliper KTC 2 piston digabungkan sama master rem non-rem gitu kan. Master rem murah, master rem 100 ribuan dipadukan sama kaliper dengan harga 550.000 ke atas gitu kan. Nah, jadi di sini untuk selangnya gue pakai selang dari KTC juga nih ya. Jadi semua serba KTC, dari kalipernya sama selangnya juga. Nanti tapi insya Allah nih master remnya nanti gue bakal ganti ke KTC ya. Pilihan yang paling benar-benar ini tuh master remnya pakai KTC daripada RCB kan. Gue lebih milih KTC. Jadi untuk pengeremannya itu gimana ya? Di sini gue membutuhkan lebih narik lebih dalam lah ya daripada sebelumnya kan. Sebelumnya kalipernya 1 piston ya. Jadi gue ngerem sedikit aja udah kerem gitu. Sedangkan kalau ini nih ya, kita coba kalian lihat ke tangan kanan gue nih, set lo gak tuh ya, tuh. Jadi di sini gue membutuhkan lebih dalam, tarikan lebih dalam ya di handle-nya, karena mungkin ini diameter master remnya juga cukup kecil kayaknya ya. Biasanya kalau master rem diameter piston master rem standar untuk kaliper 1 piston biasanya itu ukurannya 12, berapa mili gitu kan ya, biasanya segitu sih biasanya. Sedangkan untuk kaliper 2 piston biasanya piston master remnya itu 14 mm ke atas. Nah ya, jadi hasilnya itu gua harus ngerem lebih dalam cuy. Karena gua tipikal berkendaranya kayak gini ya, jadi 2 jari standby di tuas rem. Nah jadi kayak gini nih ya, gua 2 jari standby di tuas rem. Jadi kalau gua ngerem full gitu kan, ngerem hard braking lah ya, jadi gak bisa ini kalau hard braking. Jadi gua kalau hard braking gua tangan gua harus gini semua nih. Jadi 4 jari gua harus ke handle semua kayak gitu. Kenapa harus kayak gini? Soalnya nanti handle-nya itu mentok ke jari gua yang nempel ke hand grip. Jadi otomatis gak bakal bisa ngerem full gitu kan. Itu jadi seperti itu. Nah jadi kalau untuk ngerem ringan, itu ngerem ringan sampai sedang lah ya, itu masih bisa nih gua menggunakan 2 jari gua seperti kayak gini, masih bisa. Oh iya, kenapa gua kesini ya ngomong-ngomong ya. Gua salah jalan cuy, gua mau nyoba ke turunan sana tuh, turunan Manunggal. Kita belok kanan dulu. Nih ya, untuk ngerem ringan kayak gini itu masih oke lah ya, ini masih pas. Nah jadi gimana ya, sebenarnya enak gak enak sih. Gak enaknya kalau kita ngerem ngerem ngedadak. Nah jadi kagok nih. Tapi selama rem belakang pakem nih, kalau gua ngerem 2 jari gini aja udah cukup cuy sebenarnya cuy ya, selama rem belakang pakem gitu ya. Nah kalau rem belakang kalian gak pakem, nah itu tuh yang jadi masalah. Kalian harus gimana ya, tangannya kalau bisa standby kayak gini 4 jari terus. Jadi sekali yang ngerem dadak masih kebantu. Soalnya kan rem belakang gak pakem nih ya, misalkan rem belakang gak pakem kayak gitu. Tapi karena rem belakang gue ini pakem, jadi gak masalah nih kalau gue ngerem 2 jari kayak gini ya. Gue ngerem tuh. Itu sebenarnya gua nggak ngerem banget sebenarnya, masih ngerem soft lah ya. Masih soft. Aduh aja kagok.
kalau untuk boncengan gue belum pernah nyoba nih. Soalnya gue belum pernah ngebonceng siapapun gitu kan ya. Akhir-akhir ini. Nih set. Tuh. Kalau remnya ringan atau enggak rem sedang lah ya, masih bisa. Nanti di depan ada turunan ya, turunan lumayan terjal. Nanti gue mau coba rem depan full. Rem depan semuanya nanti kayak gimana hasilnya. Jadi sebelumnya itu gue udah tahu nih kalau pengeremannya bakal kayak gini. Jadi gimana ya? Ya jadi gue udah ketebak lah ya hasilnya bakal kayak gini. Kalau mas rem non-rem dipaduin sama kaliper 2 piston itu remnya bakal lebih dalam juga. Nih di sini gue bakal ngerem full rem depan nih ya. Nih, ini kan tuh turunannya lumayan. Ya sebenarnya gue nggak perlu hard braking sih di situ. Soalnya yang depannya nggak berhenti. Sekarang gue mau coba bener-bener hard braking deh ya. Gimana ya? Di belakang ada orang nih, kalau ngerem mendadak nanti ditabrak. Biar lewat dulu aja nih yang belakang. Nah kan udah lewat ya. Belakang udah nggak ada orang. Oke, kita coba hard braking gimana ya depan. Set. Tuh. Jadi gue kalau hard braking misalnya full depan ya, gue harus 4 jari di tuas rem semua. Jadi kayak gitu nih hasilnya. Tapi untuk segi pakemnya ini bener-bener pakem banget sih. Sumpah lebih pakem daripada yang sebelumnya. Ya jelas lah 2 piston kan. Lebih pakem. Apalagi kalau mas remnya diganti sama yang lebih gede gitu kan. Tapi sebenarnya segini juga cukup sih. Untuk segini juga cukup. Jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu gede-gede banget gitu kan. Segini juga cukup untuk segi pengereman. Gue sekarang lagi nyari lahan kosong dulu nih ya, yang rada kosong. Gue pengen nyoba burnout. Bisa nggak ya? Tapi gak tahu juga sih anjir. Soalnya sebelumnya gue nyoba burnout gak bisa sih. Rem depannya nggak nahan. Gimana ya? Tapi gue belum nemu jalan yang kosong cuy. Jalan yang bener-bener kosong gitu kan, supaya enak, supaya nggak ada orang yang nyinyir. Ya tutup. Ya TZM nya tutup cuk. Nih, oh ini TZM. Oh iya, salah satu alasan gue milih kaliper KTC 2 piston yang ini tuh kenapa? Karena di cakram itu yang gue itu semi floating ya. Semi ternyata bukan full floating, jadi cuma semi. Jadi cocoknya kaliper itu yang bracketnya fix ya, yang modelan fix kayak ya KTC gue ini kan bracketnya fix nih ya. Sedangkan kalau kaliper standar yang oriannya itu bukan bracketnya apa ya, jadi kayak bisa bergerak lah ya. Si kaliper itu bisa bergerak, jadi menyesuaikan si di cakramnya. Sedangkan kalau untuk semi floating itu cocoknya kaliper dengan bracket yang fix nih, modelan kayak gini. Terus kalau misalkan cakramnya yang fix atau enggak yang bukan floating atau semi floating, kalipernya itu cocoknya sama yang bracketnya itu enggak fix ya, yang bisa yang fleksibel gitu. Gua baca di artikel sama di video-video juga di YouTube ya, ternyata kayak gitu. Ternyata emang bener. Sebelumnya kalau kaliper gua yang standar yang 1 piston ori, setiap ngerem itu kerasa si handle-nya itu jadi kayak naik turun.
Bentar deh, kita berhenti dulu terus kita peragain kayak gimana. Ya, kita depan ke kiri. Nih, kesini aja deh. Nah, jadi si handle-nya itu kalau gua ngerem ya, kalau sebelumnya ya. Nih handle-nya gini nih. Nah gini. Jadi kerasa kayak goyang-goyang gitu. Itu kalau sebelumnya ya. Kalau selama gua pakai disc cakram ini yang semi floating, yang PSM, terus kalipernya standar, yang ori, yang satu piston. Nah, kayak gitu. Cuman itu gak terlalu masalah juga sih. Sedangkan sekarang itu enggak, sumpah nggak kerasa sih. Ih, gue kemana ini ya? Oh, depan ke kanan deh. Ih, gue kemana ini, cuk? Salah, gue mau ke Yasmin tapi bukan lewat sini. Dari depan muter lah. Ternyata emang bener untuk disc cakram floating atau semi floating itu cocoknya pakai kaliper yang bracketnya itu fix. Depan ke kiri aja lah, bisa kayaknya nih kesini. Jadi inilah alasan kenapa gua pilih kaliper KTC 2 piston ya. Selain harganya murah, yang paling murah di antara 3 wishlist yang gua udah ada di wishlist gua sebelumnya gitu. Ternyata itu nyesuain sama disc cakramnya. Lu ini gue kemana ya? Gue pernah kesini tapi udah lama banget, tapi tuh lumayan sih. Kayaknya gue bakal pakai master rem ini dulu deh. Soalnya pas awal-awal ini gue udah mikir, aduh ngerem kayak gini nggak enak nih. Gue udah siap sih sebenarnya, udah siap untuk ganti master rem ya, sama yang lebih gede. Dan ternyata tapi setelah gue pakai nyaman-nyaman aja sih. Kira ya, nyaman-nyaman aja selama rem belakangnya pakem gitu kan. Ya walaupun ini juga bisa, walaupun misalkan rem belakang kalian nggak pakem tapi kalian cuma ngandelin rem depan, itu masih bisa. Gue mau ngerem ngedadak tapi di belakang ada motor. Nggak enak. Yang ngetes ngerem gitu kan. Nah, ini di turunan nih lumayan nih, gue full rem depan deh. Jadi di sini gue butuh rem sedikit aja untuk full rem depan. Jadi nggak perlu sampai habis. Mana ya, gue mau ngetes ini. Kalau jalan yang ramai itu nggak enak gitu kan. Nanti orang mikirnya ini orang ngapain sih. Gitu tuh. Sini apa ya? Sini aja deh. Coba ya, kita coba di sini. Bisa nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nggak nahan, cuk. Nggak nahan anjir. Apa gua mencetnya kurang dalam ya? Kurang kuat gitu kan. Oke teman-teman, kayaknya cukup segitu review dan tes pengereman dari kaliper KTC 2 piston di motor gua. Bukan di sini ya? Iya ini cuy. Motor gua Vario 110 karbu dipadukan dengan master rem non-rem, master rem murah, master rem 100 ribuan, bahkan di bawah 100 ribu. Gila sih menurut gua mah. Gimana ya, menurut gua masih bisa, masih layak lah ya, masih layak. Ngeremnya masih pakem, jadi gimana ya, ya untuk sementara, bukan untuk sementara sih, kayaknya gue bakal pakai master rem ini dulu selama beberapa lama sampai gue bosen apa ya, sampai ada duit lebih
untuk beli master rem baru, master rem KTC ya, udah ada fix kayaknya itu. Jadi gua bakal pakai ini dulu. Nih, set. Gua hard braking lagi deh, kali terakhir ya. Set. Set. No, full depan itu. Jadi kalau hard braking full depan gua harus kayak gini. Harus jari gua kayak gini. Oh ya, kita belok sini deh. Lupa gua tadi belum. Kita berhenti di sini dulu. Nah, jadi kalau gua hard braking nih ya. Nah, kalau jari gua kayak gini, yang 2 jari doang nih ya, mentok nih kena jari gua yang di sini. Nah, jadi mentok kena jari gue yang di sini nih ya, kayak gini posisinya. Jadi kalau untuk hard braking, bener-bener hard braking atau yang depan doang gitu ya, gue harus kayak gini nih. Set. Nah, jadi posisinya nih gue udah paling kencang posisi segini nih. Hampir kena selang gas sampai hampir kena hand gripnya nih kayak gini. Tuh kayak gitu. Ya. Wajar sih, ini wajar kayak gini soalnya kan ini master rem untuk kaliper atau piston gitu kan. Yuk kita jalan lagi. Soalnya ini kan kaliper untuk master rem untuk kaliper satu piston. Ya walaupun masih bisa aja ya untuk kaliper 2 piston. Nah kayak gini contohnya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini juga bisa jadi rekomendasi kalian untuk mengganti master rem ataupun kaliper kalian ya. Misalkan kaliper kalian udah 2 piston tapi pengen coba master rem murah, master rem non rem ini. Pak tahu kan ya. Dan ini masih bisa ngerem, masih layak, masih pakem juga lagi, pakem sumpah ini sih. Kalau gua hard braking ini pakem banget cuy. Dan juga misalkan master rem kalian udah non-rem tapi kaliper kalian masih standar yang 1 piston, terus pengen ganti ke kaliper yang 2 piston gitu kan. Nah siapa tahu video ini bisa jadi rekomendasi kalian. Nah terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe juga tentunya ya. Dadah.